Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan ketenangan jiwa untuk kita semua di usia yang penuh hikmah ini. Beberapa waktu lalu, saya didatangi seorang pasien bernama Pak Hadi, usianya 65 tahun. Dengan suara pelan beliau berkata, "Dok, saya merasa tidak sekuat dulu. Saya cepat lelah, gairah berkurang, dan kadang merasa malu kepada istri. Saya takut dianggap sudah tidak berguna lagi." Kata-kata ini sungguh menyentuh hati saya, karena ternyata banyak pria lansia yang diam-diam merasakan hal serupa namun enggan bercerita. Bapak dan Ibu, penurunan vitalitas di usia lanjut adalah hal yang wajar secara medis, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Vitalitas bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga menyangkut rasa percaya diri, kebahagiaan rumah tangga, bahkan kualitas ibadah. Di video ini, insya Allah kita akan membahas apa sebenarnya masalah vitalitas pada pria lansia apa, penyebab dan dampaknya, serta bagaimana solusi alami yang sehat dan islami tanpa harus bergantung pada obat kimia. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita bicara jujur tentang masalah yang sering disimpan rapat oleh para pria di usia lanjut penurunan vitalitas. Banyak pasien saya mengaku merasa tubuhnya tidak lagi sekuat dulu, gairah menurun, dan kemampuan fisiknya berkurang. Namun, mereka jarang terbuka karena menganggap hal ini memalukan atau tabu untuk dibicarakan. Padahal, penurunan vitalitas adalah sesuatu yang alami seiring bertambahnya usia. Tubuh memang mengalami perubahan hormon menurun, dan energi tidak lagi sama seperti saat muda. Tetapi masalahnya, banyak pria merasa kehilangan jati diri ketika vitalitasnya merosot. Mereka merasa minder malu pada pasangan, bahkan menghindari keintiman karena takut mengecewakan. Dalam praktik saya, ada seorang pasien Pak Slaman, 68 tahun, yang berkata, "Dok, saya merasa tidak lagi berguna. Saya kehilangan rasa percaya diri, bahkan ibadah saya pun jadi kurang semangat." Cerita seperti ini menunjukkan bahwa penurunan vitalitas bukan hanya soal fisik, tetapi juga menyentuh sisi psikologis dan spiritual seorang pria. Bapak dan Ibu, inilah masalah yang sering diabaikan. Vitalitas yang menurun tidak hanya mengganggu kesehatan, tapi juga mengikis kebahagiaan rumah tangga dan semangat hidup di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah kita memahami masalah vitalitas pada pria usia lanjut, pertanyaan berikutnya adalah mengapa hal ini terjadi? Sebagai seorang dokter yang mendampingi lansia lebih dari 15 tahun, saya melihat ada beberapa penyebab utama yang membuat vitalitas menurun. 1. Faktor biologis. Seiring bertambahnya usia tubuh pria mengalami penurunan hormon testosteron sekitar 1% setiap tahun setelah usia 50. Testosteron inilah yang berperan besar dalam kekuatan otot gairah dan stamina. Ketika kadarnya menurun, wajar bila tubuh terasa lemah, gairah berkurang, dan daya tahan tidak sama lagi. 2. Faktor medis. Beberapa penyakit kronis juga sangat memengaruhi vitalitas. Diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi dapat merusak pembuluh darah sehingga aliran darah ke organ vital melemah. Penyakit jantung dan obesitas juga menurunkan stamina. Saya pernah merawat Pak Darto, 70 tahun, penderita diabetes, yang berkata, "Dok, meski saya ingin tubuh saya tidak lagi sanggup." 3. Faktor gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat mempercepat turunnya vitalitas.
Merokok, kurang bergerak, pola makan tinggi gula dan lemak, serta kurang tidur adalah faktor yang sering saya temui pada pasien lansia. Banyak yang tidak sadar bahwa segelas minuman manis berlebih setiap malam atau kebiasaan duduk terlalu lama bisa memengaruhi kesehatan pembuluh darah dan akhirnya vitalitas. 4. Faktor psikologis. Tidak kalah penting adalah kondisi pikiran dan emosi. Stres, rasa cemas, atau depresi bisa memadamkan gairah. Ada pria yang sebenarnya sehat, tetapi karena tekanan batin dan rasa malu pada pasangan, akhirnya vitalitasnya semakin menurun. Bapak dan Ibu, biasanya faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri. Seringkali seorang pria mengalami penurunan hormon ditambah penyakit kronis, lalu diperparah dengan gaya hidup yang tidak sehat. Hasilnya vitalitas menurun lebih cepat dari yang seharusnya. Memahami penyebab inilah langkah awal untuk mencari solusi yang tepat dan islami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika penurunan vitalitas ini dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada jiwa dan kehidupan keluarga. Pertama, rasa percaya diri pria menurun drastis. Banyak pasien saya merasa malu minder, bahkan enggan berbicara dengan pasangan. Mereka merasa kehilangan jati diri sebagai suami. Padahal, keintiman rumah tangga bukan hanya soal fisik, tapi juga soal kasih sayang dan dukungan emosional. Kedua, hubungan rumah tangga terganggu. Tidak sedikit pasangan yang akhirnya merasa jauh secara emosional karena masalah vitalitas tidak pernah dibicarakan. Saya pernah menemui Pak Saman, 68 tahun. Ia berkata, "Lirih dok, saya merasa gagal sebagai suami. Istri saya jadi dingin dan saya pun semakin menjauh." Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya vitalitas bagi keharmonisan keluarga. Ketiga, risiko medis meningkat. Penurunan vitalitas sering berkaitan dengan penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. Jika tidak ditangani, risiko stroke dan komplikasi lain bisa meningkat. Jadi, vitalitas yang menurun bukan hanya soal faktor usia, tapi bisa menjadi tanda awal penyakit serius. Keempat, dampak sosial dan spiritual. Banyak pria lansia yang akhirnya menarik diri dari lingkungan sosial, enggan ikut pengajian, dan ibadah pun terasa kurang khusyuk karena pikiran diliputi rasa malu dan lelah. Bapak dan Ibu, jelaslah bahwa penurunan vitalitas tidak boleh diabaikan. Ia menyentuh banyak sisi kehidupan fisik, psikologis keluarga, bahkan ibadah kita kepada Allah. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah kita membahas penyebab dan dampak dari penurunan vitalitas kini, mari kita fokus pada jalan keluarnya. Sebagai seorang dokter yang lebih dari 15 tahun mendampingi para lansia, saya percaya bahwa vitalitas bukan hanya milik orang muda. Dengan perawatan tubuh, pikiran, dan hati, insya Allah vitalitas bisa tetap terjaga bahkan di usia senja. Berikut adalah 7 rahasia vitalitas alami untuk pria lansia yang tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga memberi ketenangan jiwa dan keharmonisan rumah tangga. 1. Olahraga 3 menit. Pagi hari untuk sirkulasi darah. Banyak pria usia lanjut merasa olahraga harus lama dan berat, padahal penelitian menunjukkan bahwa 3 menit aktivitas pagi bisa cukup untuk memperbaiki sirkulasi darah. Gerakan sederhana seperti squat ringan, berjalan di tempat, atau mengangkat tangan ke atas bisa melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital. Kunci vitalitas adalah sirkulasi darah yang sehat. Dengan meningkatnya aliran darah, kadar nitric oxide dalam tubuh juga naik. Nitric oxide berperan melenturkan pembuluh darah, sehingga darah lebih mudah mengalir. Saya teringat Pak Hadi, 65 tahun, yang mengeluh cepat lelah dan kehilangan gairah.
Setelah saya sarankan senam pagi 3 menit setiap hari sebelum salat subuh, beliau kembali merasa segar. Ia berkata dengan tersenyum, "Dok, ternyata saya masih bisa kuat. Kuncinya hanya konsisten." 2. Pola makan sehat dan kaya nutrisi. Apa yang kita makan sangat menentukan kesehatan pembuluh darah dan hormon. Makanan tinggi lemak, jenuh gula, dan gorengan hanya akan mempercepat penurunan vitalitas. Sebaliknya, makanan kaya nutrisi akan mendukung produksi hormon testosteron dan menjaga stamina. Makanan kaya zinc, telur kacang-kacangan, dan seafood halal seperti udang atau kerang. Zinc penting untuk produksi testosteron. Sayuran hijau, bayam, brokoli, kale mengandung magnesium yang menenangkan otot dan memperbaiki aliran darah. Buah segar delima meningkatkan aliran darah. Semangka mengandung citrulline yang memperkuat pembuluh darah. Protein sehat, ikan, tahu, tempe, daging tanpa lemak. Saya selalu mengingatkan, pasien perut adalah sumber kekuatan. Apa yang masuk akan menentukan seberapa kuat tubuh kita. Pak Rahman, 70 tahun yang dulunya sering makan gorengan tiap malam, kini menggantinya dengan buah segar. Hasilnya, stamina tubuh dan semangatnya kembali meningkat. 3. Berhenti merokok dan kurangi. Gula merokok adalah musuh terbesar vitalitas. Racun dalam rokok merusak pembuluh darah, membuatnya kaku dan menyempit. Jika aliran darah terganggu, mustahil vitalitas bisa bertahan. Selain rokok, gula berlebih juga berbahaya. Gula mempercepat resistensi insulin, merusak pembuluh darah, dan menurunkan testosteron. Banyak pasien saya baru menyadari bahwa kebiasaan minum teh manis berlebih ternyata berhubungan dengan penurunan vitalitasnya. Pak Suyono, 67 tahun dulunya, perokok berat. Setelah berhenti merokok selama 6 bulan, stamina tubuhnya membaik. Ia berkata, "Saya tidak hanya lebih kuat, tapi juga lebih percaya diri bersama istri." Berhenti merokok dan mengurangi gula bukan hanya menjaga vitalitas, tetapi juga melindungi jantung, ginjal, dan otak. 4. Tidur cukup dan berkualitas. Tidur nyenyak adalah kunci produksi hormon testosteron. Sayangnya, banyak pria lansia hanya tidur 3-4 jam semalam. Padahal testosteron diproduksi, terutama saat tidur dalam. Solusi sederhana tidur lebih awal hindari begadang. Kurangi kafein setelah sore. Ciptakan suasana kamar gelap, sejuk, dan tenang. Biasakan berwudu dan berzikir sebelum tidur. Pak Hasan, 68 tahun, yang sering bangun gelisah di malam hari, mulai mengubah rutinitas tidurnya. Kini ia tidur pukul 10 malam, bangun lebih segar, dan vitalitasnya kembali perlahan. Tidur cukup bukan hanya soal istirahat, tetapi juga ibadah, karena tubuh yang sehat akan lebih kuat untuk beribadah di siang hari. 5. Kelola stres dengan doa dan zikir. Stres adalah salah satu pembunuh utama vitalitas. Pikiran yang penuh kecemasan membuat otak sulit rileks, sehingga gairah pun menurun. Saya selalu mengingatkan pasien untuk menguatkan hati dengan doa dan zikir. Membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebelum tidur dapat menenangkan jiwa. Syalat malam istighfar atau sekadar duduk tenang sambil berzikir bisa menurunkan hormon stres kortisol. Pak Slaman, 70 tahun dulu, sering merasa cemas dan tidak percaya diri. Setelah rutin berzikir setiap malam sebelum tidur, beliau berkata, "Dok, hati saya lebih tenang. Saya tidak lagi merasa gagal. Vitalitas fisik seringkali berawal dari vitalitas batin. Ingatlah, kekuatan sejati seorang pria bukan hanya di tubuhnya, tetapi juga di hatinya yang tenang dan dekat dengan Allah." 6. Komunikasi, jujur dengan pasangan. Banyak pria lansia memilih diam menyembunyikan masalah vitalitas dari pasangannya. Padahal sikap ini justru memperburuk keadaan.
hubungan emosional sama pentingnya dengan hubungan fisik. Bicaralah dengan lembut kepada pasangan, jelaskan apa yang dirasakan. Seringkali pasangan justru akan mendukung, bukan menilai. Saya sering menyampaikan, pria sejati adalah yang berani jujur kepada istrinya, bukan yang memendam masalah sendirian. Dengan komunikasi beban psikologis, berkurang rasa percaya diri meningkat, dan keintiman emosional memperkuat vitalitas fisik. 7. Konsultasi medis bila perlu. Jika semua langkah sudah dilakukan, tapi vitalitas tetap menurun, jangan ragu untuk berkonsultasi. Pemeriksaan hormon jantung dan metabolisme penting untuk memastikan tidak ada penyakit serius. Konsultasi medis bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab pada diri sendiri dan keluarga. Saya sering berkata, berobat itu bukan menyerah, tapi ikhtiar. Kita berusaha, sisanya Allah yang menentukan. Bapak dan Ibu, 7 rahasia ini sederhana, tetapi bila dilakukan konsisten, insya Allah akan membawa perubahan besar. Jangan menunggu sampai penyakit datang baru mencari solusi. Mulailah dari langkah kecil, berjalan pagi, mengurangi gula, atau berzikir sebelum tidur. Ingatlah, vitalitas bukan hanya soal kemampuan fisik, tetapi juga tentang bagaimana seorang pria menjaga tubuh, hati, dan keluarganya. Kekuatan sejati seorang pria adalah ketika ia tetap setia, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab meski usia terus bertambah. Bapak-bapak yang saya hormati, mari kita simpulkan perjalanan yang sudah kita bahas bersama. Penurunan vitalitas pada pria usia 60 tahun ke atas memang wajar secara biologis karena hormon testosteron berkurang dan tubuh sudah tidak sekuat dulu. Namun wajar bukan berarti tidak ada solusi. Vitalitas bukan hanya urusan fisik, tapi juga menyangkut harga diri, kebahagiaan rumah tangga, dan semangat ibadah kita kepada Allah. Kita sudah melihat bahwa penyebab vitalitas menurun tidak hanya karena faktor usia. Ada penyakit kronis gaya hidup yang tidak sehat, hingga beban psikologis yang menumpuk. Dampaknya pun luas, menurunkan rasa percaya diri, merenggangkan hubungan dengan pasangan, bahkan meningkatkan risiko penyakit jantung dan depresi. Tapi, kabar baiknya vitalitas bisa kembali bila kita mau berikhtiar. Dengan olahraga ringan, makanan bergizi, berhenti merokok, tidur, cukup doa dan zikir, serta komunikasi terbuka dengan pasangan, insya Allah vitalitas tidak hanya pulih, tapi juga lebih bermakna. Dan bila perlu konsultasi medis, akan membantu memastikan kondisi kesehatan tetap terjaga. Saya ingin mengingatkan, kekuatan sejati seorang pria bukan diukur dari fisiknya saja. Kekuatan sejati ada pada semangatnya menjaga keluarga, keteguhannya dalam ibadah, dan kasih sayangnya yang tidak pernah pudar meski usia terus bertambah. Bapak-bapak, saya ingin mengajak Anda merenung sejenak. Apa satu langkah kecil yang bisa Anda lakukan mulai hari ini untuk menjaga vitalitas? Mungkin itu berjalan kaki 10 menit setiap pagi, mengurangi teh manis, atau sekadar lebih terbuka berbicara dengan istri tercinta. Perubahan kecil ini, jika dilakukan dengan konsisten, akan membawa perubahan besar bagi kesehatan dan kebahagiaan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan pengalaman Anda, dan sebarkan kepada sahabat yang lain. Jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan vitalitas yang penuh berkah hingga akhir usia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.